Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Walaupun kita beribadah secara online, namun kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Adik-adik, mari kita siapkan hati, kita buka hati untuk jamahannya.
Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena begitu besar penyertaan-Mu, begitu besar kasih-Mu, sehingga dalam keadaan seperti ini Engkau masih mau beri kami kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu walaupun kami tidak bertemu secara fisik. Tuhan, kami beribadah secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Tuhan, sekarang kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu, kami mau lebih lagi memuji Engkau. Mari Engkau beri kami sukacita. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Adik-adik bisa pakai gerakan ya. Kita naikkan satu pujian lagi, kita katakan happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan, tepuk tangan adik-adik. Adik-adik, kita telah memuji nama Tuhan, kita telah memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita menaikkan satu pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Saat ku tak
Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan Engkau Roh Kudus-Mu untuk buka setiap hati kami. Biar apa yang disampaikan, kami mau mendengar, kami mau belajar, kami mau melakukan dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati setiap kami yang mendengar Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semua masih dalam keadaan sehat kan? Nah, gimana juga kabar sekolah online-nya? Kita harus sama-sama percaya ya, walaupun kita sekolah dari rumah, kita harus percaya kalau Tuhan akan memberikan hikmat bagi setiap kita, agar kita dapat mengerti apa yang guru kita ajarkan kepada kita, amin. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama duduk diam di hadapan Tuhan, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama buka di Mazmur 15, ayatnya yang ke-1 sampai ke-5. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya ya. Di Mazmur 15, ayatnya yang ke-1 sampai ke-5. Kita mau sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela pada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah adik-adik, pada hari ini kita mau sama-sama dengar firman Tuhan tentang siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Adik-adik, kita sebagai orang yang percaya adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa sih kita beruntung? Karena kita memiliki Tuhan yang mau dekat dengan setiap kita. Bahkan Tuhan mau bergaul karib dengan kita loh. Nah adik-adik, kalau kita lihat di Mazmur 15 tadi, di sini memang cuma ada 5 ayat. Tapi 5 ayat ini kalau kita perhatikan baik-baik, kalau kita bisa mengerti, di dalam 5 ayat ini itu terdapat nilai-nilai yang dapat kita pelajari. Nilai-nilai ini juga dapat menjadi pegangan hidup kita dan menjadi pedoman bagi hidup setiap kita. Nah, kalau adik-adik lihat di ayat yang pertama, di sini itu pemazmur itu bertanya. Pemazmur itu bertanya kepada Tuhan tentang siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu dan siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus. Nah, adik-adik, kemah dan gunung ini bisa diartikan seperti bait Allah. Jadi, di sini itu dalam arti lain pertanyaannya itu seperti ini adik-adik. Siapa yang boleh menumpang dalam bait-Mu dan siapa yang boleh diam di bait-Mu yang kudus? Jadi gunung dan kemah tadi itu diibaratkan seperti bait Allah. Bisa juga diartikan seperti ini. Jadi kayak siapa orang yang boleh datang kepada Tuhan, siapa orang yang layak di hadapan Tuhan, dan siapa juga orang yang bisa menikmati hadirat Tuhan. Nah, kalau kita lihat lagi di ayat yang kedua sampai kelima ini, kalau adik-adik, tadi kan kita sudah baca sama-sama. Kalau adik-adik perhatikan, di ayat yang kedua sampai yang kelima ini itu merupakan jawaban dari pertanyaan si pemazmur tadi, yang di ayat pertama tadi loh. Jadi di ayat yang kedua sampai kelima ini menjelaskan atau mengatakan siapa saja yang dapat layak untuk datang kepada Tuhan. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama belajar dari Mazmur 15 ini tentang siapa saja yang boleh datang kepada Tuhan. Yang pertama, kita mau sama-sama lihat lagi di ayat yang kedua, di Mazmur 15 ayatnya yang kedua. Dikatakan seperti ini, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Nah, jadi siapa saja yang dapat layak datang kepada Tuhan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Yang berlaku tidak bercela ini kayak gimana sih, Kak?
Jadi berlaku tidak bercela itu selalu melakukan perbuatan baik, terus juga dia selalu mengikuti atau melakukan apa yang Tuhan katakan. Jadi perbuatan yang dia lakukan itu, dia melakukannya sesuai yang Tuhan ajarkan kepada dia. Kalau Tuhan gak ajarkan kepada dia, dia tidak akan melakukan. Seperti misalnya berbuat jahat, karena Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berbuat jahat, jadi kita tidak boleh berbuat jahat, ya kan? Nah, yang selanjutnya itu dikatakan yang melakukan apa yang adil. Nah, adik-adik, Tuhan itu paling senang kalau misalnya anak-anaknya bisa berlaku adil. Berlaku adil dengan siapa saja. Mungkin dengan teman kita, atau dengan tetangga kita, dengan orang lain yang kita tidak kenal pun, kita harus tetap berlaku adil. Terus juga kita harus berlaku adil juga kepada keluarga kita. Jadi misalnya adik-adik dibelikan kue oleh mama papa adik-adik. Nah, karena adik-adik, misalnya adik-adik bertiga bersaudara. Nah, adik-adik itu harus dalam situasi seperti ini, adik-adik itu harus mau berbagi, dan berbaginya itu harus adil pada kakak, pada adik. Nah, itu adalah salah satu contoh yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kita itu dalam kehidupan kita itu harus mau berbuat adil dengan siapa saja. Yang selanjutnya kita mau sama-sama baca lagi di ayat yang kedua tadi, dikatakan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jadi poin yang kedua itu yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jadi kalau kita mau dikatakan layak untuk dapat datang kepada Tuhan, kita itu harus mau mengatakan kebenaran adik-adik. Nah, mengatakan kebenaran ini bukan tentang kayak, oh berarti aku harus berkhotbah ya kak? Enggak, jadi adik-adik itu juga bisa loh mengatakan kebenaran. Salah satu contohnya, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan itu mengajarkan kepada kita tentang mengasihi sesama. Adik-adik bisa mengatakan kebenaran tentang mengasihi sesama. Contohnya, misalnya adik-adik lihat ada teman adik-adik yang mengejek orang lain. Adik-adik bisa bilang, atau adik-adik bisa tegur teman adik-adik tadi, dan mengatakan kalau mengejek itu perbuatan yang tidak baik. Dan Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kita loh untuk mengejek. Itu juga bisa menjadi salah satu contoh adik-adik menyampaikan kebenaran. Jadi apapun yang Tuhan ajarkan kepada kita dan kita katakan kepada orang lain, itu adalah salah satu contoh menyampaikan kebenaran. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama belajar tentang poin yang pertama dan yang kedua, tentang siapa yang boleh datang pada Tuhan. Yang pertama tadi kan adalah berlaku tidak bercela dan melakukan apa yang adil. Lalu yang kedua, mengatakan kebenaran. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar untuk poin yang ketiga. Kita mau sama-sama baca lagi di Mazmur 15 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Nah, jadi adik-adik di sini itu Tuhan ingatkan kepada kita untuk tidak menyebarkan fitnah. Fitnah ini mungkin adik-adik banyak yang tidak tahu apa itu fitnah. Fitnah ini adalah pernyataan palsu. Jadi misalnya adik-adik punya teman namanya Tasya. Nah, adik-adik bilang kalau si Tasya ini mencontek. Terus adik-adik bilang ke semua teman-teman adik-adik, terus ke guru adik-adik kalau si Tasya ini mencontek. Padahal Tasya tidak mencontek kan. Nah, itu adalah salah satu perbuatan fitnah. Karena adik-adik menyampaikan sesuatu yang tidak benar, menyatakan pernyataan yang palsu. Nah, Tuhan juga sudah ingatkan kepada kita, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, kalau kita itu tidak boleh berfitnah, atau kita itu tidak boleh memfitnah orang. Jadi, kalau kita mau menjadi orang-orang yang layak untuk datang kepada Tuhan, kita harus sama-sama belajar untuk tidak memfitnah. Nah, selanjutnya yang keempat tadi dikatakan di Mazmur 15 ayatnya yang ketiga itu, kalau tidak berbuat jahat terhadap temannya. Jadi adik-adik kan semua punya teman kan. Adik-adik juga tahu kalau perbuatan jahat itu perbuatan yang tidak baik, dan perbuatan jahat itu tidak diajarkan Tuhan kepada kita. Jadi di sini Tuhan tuh jelas-jelas mengatakan kita itu tidak boleh berbuat jahat kepada teman kita. Jadi di sini Tuhan tuh berikan peringatan bagi setiap kita. Nah,
Walaupun misalnya adik-adik bilang, aku loh kak, jahatnya cuma sedikit aja. Atau adik-adik bilang, aku loh kak jahatnya karena dia duluan yang jahat sama aku. Nah, itu tetap tidak boleh, karena Tuhan sudah katakan kita tidak boleh berbuat jahat. Mau itu kejahatan besar, kejahatan kecil, atau kita membalas orang, itu tetap tidak boleh dilakukan, karena Tuhan sudah peringatkan bagi kita, kalau kita mau atau layak atau diperbolehkan datang kepada Tuhan, kita itu tidak boleh berbuat jahat. Sedikit apapun kita itu tidak boleh berbuat jahat. Seperti yang Tuhan katakan di Roma 12 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi walaupun teman adik-adik jahat kepada adik-adik, adik-adik tetap tidak boleh membalas dengan kejahatan. Adik-adik harus tetap mengasihi dia, adik-adik harus tetap memaafkan dia, karena Tuhan sudah ajarkan, seperti yang tadi kita baca di Roma 12, kalau kita itu tidak boleh membalas kejahatan orang lain. Nah, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mau mendengar Tuhan dan harus mau melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita semua. Nah adik-adik, sekarang kita udah sampai di poin yang terakhir tentang siapa yang boleh datang pada Tuhan. Kita mau sama-sama baca di Mazmur 15 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi maksudnya gini adik-adik, riba itu kalau adik meminjamkan sesuatu dengan maksud adik-adik mengambil keuntungan. Jadi misalnya adik-adik punya teman ini mau meminjam uang 5.000 kepada adik-adik, tapi adik-adik bilang, nanti kalau kamu balikin uangnya, kamu harus balikin 10.000 ya. Nah, itu adalah riba karena adik-adik mengambil keuntungan. Padahal kalau kita meminjamkan kepada orang, kita itu harus ikhlas. Jadi kalau misalnya kita meminjamkan 5.000, ya harus dikembalikannya 5.000 aja. Terus juga riba ini bukan tentang uang aja adik-adik. Jadi bisa juga adik-adik meminjamkan barang. Misalnya teman adik-adik ini pinjam pensil 1. Tapi adik-adik bilang, kalau nanti kamu kembaliin, pensilnya harus sudah 2 ya. Nah itu juga tetap tidak boleh adik-adik. Jadi bukan hanya tentang uang, tapi barang juga. Nah, Tuhan katakan di sini dengan jelas kalau kita itu tidak boleh makan riba gitu adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik mau meminjamkan sesuatu kepada orang, adik-adik tidak boleh mengambil keuntungan lebih ya. Jadi kalau dia yang dipinjamkan segitu, yang dibalikan harus tetap segitu. Yang selanjutnya adalah tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Jadi adik-adik jangan pernah mau ikut campur dengan masalah teman yang ingin menjatuhkan teman lainnya. Misalnya si A tuh ingin menjatuhkan si B. Nah si A ini ngajak adik-adik dengan bilang seperti ini, ayo kamu ikut aku yuk, kita ejek dia, kita ejek si B. Nanti kamu aku kasih duit deh, atau nanti kamu aku kasih roti deh, atau nanti kamu aku pinjemin barang deh, aku kasih barang yang kamu mau. Nah adik-adik tetap tidak boleh melakukan itu. Adik-adik jangan pernah mau kalau adik-adik diajak seperti itu, karena ini adalah perbuatan tidak baik dan ini namanya adalah suap. Karena adik-adik kalau kita menerima suap berupa apa saja, mau itu berupa uang atau tadi roti atau barang, adik-adik tetap tidak boleh melakukannya. Walaupun adik-adik misalnya, aku pengen banget punya barang itu, aku ikut nggak ya? Aku ikut dia nggak ya buat ngejek teman ini? Adik-adik tetap tidak boleh ikut ya, karena kalau kita menerima suap itu dipandang tidak baik oleh Tuhan. Dan di sini kan Tuhan sudah katakan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Jadi walaupun adik-adik dikatakan teman adik-adik tadi, aku kasih barang ini deh, dan barang itu adalah barang kesukaan adik-adik, adik-adik tetap tidak boleh melakukannya ya. Karena sebagai orang yang percaya, kita itu harus mau taat dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Adik-adik harus selalu melakukan apa yang benar. Jika perbuatan itu benar, adik-adik boleh katakan iya. Tapi kalau perbuatan itu salah, adik-adik harus katakan tidak. Seperti
yang dikatakan di Matius 5 ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, adik-adik, di firman ini tadi, Tuhan sudah ingatkan pada kita semua, kalau kita mau menjadi orang yang boleh menghadap kepada Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang mau datang kepada Tuhan, dapat dikatakan layak datang kepada Tuhan, adik-adik harus belajar dari 5 poin tadi. Adik-adik masih ingat nggak? Yang pertama tadi adalah tidak bercela, berlaku tidak bercela, dan melakukan apa yang adil. Lalu yang kedua yaitu mengatakan kebenaran. Yang ketiga adalah tidak menyebarkan fitnah. Yang keempat, tidak berbuat jahat terhadap temannya. Dan yang kelima, tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap. Kalau adik-adik sudah melakukan apa yang Tuhan katakan kepada adik-adik melalui firman hari ini, adik-adik dapat layak menghadap kepada Tuhan, adik-adik dapat layak datang kepada Tuhan. Nah, adik-adik pada hari ini kita sudah sama-sama belajar, kita sudah sama-sama ditegur, biar kiranya setiap firman yang sudah kita dengar, ini bukan untuk adik-adik aja, tapi untuk kakak juga, biar kiranya kita semua bisa semakin hari mau melakukan apa yang Tuhan katakan kepada setiap kita. Makin hari kita mau semakin serupa dengan Tuhan, semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Nah, pada hari ini kakak selesaikan firman Tuhan sampai di sini. Kita mau sama-sama tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami masih Tuhan memberikan kesempatan untuk kami dapat datang menghadap kepada Tuhan, untuk kami dapat mendengar firman Tuhan yang dapat menguatkan setiap kami. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa biar kiranya Tuhan menyertai setiap kami, biar kiranya Tuhan juga selalu memberikan kami kesehatan Tuhan, menjauhkan kami daripada yang jahat, juga Tuhan menjauhkan kami daripada virus-virus corona yang ada Tuhan. Juga Tuhan kami mau berdoa biar kiranya Tuhan yang menyelesaikan setiap virus corona ini Tuhan, Tuhan yang meredakan agar kami Tuhan anak-anak-Mu dapat melakukan aktivitas kami dengan seperti biasanya Tuhan. Kami dapat bersekolah, bahkan kami dapat bergereja lagi Tuhan, bertemu satu dengan yang lain ya Bapa. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kehidupan kami untuk firman yang sudah kami dengar hari ini Tuhan, biar kiranya firman ini dapat selalu kami ingat, dan firman ini Tuhan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan, juga biar firman ini yang selalu menegur kami jika kami melakukan kesalahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga kami mau menyerahkan untuk sekolah kami Bapa, walaupun kami Tuhan harus sekolah online Tuhan, walaupun kami harus bersekolah dari rumah, tapi kami percaya Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap kami. Roh-Mu tidak pernah jauh dari setiap kami Bapa. Roh-Mu memberikan kami hikmat, memberikan kami kepintaran, agar kami dapat mengerti apa yang guru kami ajarkan kepada kami Tuhan, dan kami dapat menjadi anak-anak yang berprestasi Bapa, dan dapat membanggakan kedua orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta